Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Dengan kata lain, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pada sebab ini, ukuran penyebaran data yang akan dipelajari adalah jangkauan interkuartil, varian, dan silangan baru. Jangkauan data atau rank adalah selisih antara datum terkecil dan datum terbesar. Secara matematis, jangkauan data dapat dirumuskan sebagai berikut. J sama dengan X maksimal min X minimal. Dalam hal ini, X maksimal merupakan datum terbesar dan X minimal merupakan datum terkecil. Berikut ini contoh soal jangkauan. Nilai rapor seorang anak kelas 11 adalah 5, 8, 7, 6, 7, 5, 6, 6, 7. Di sini kita harus mencari jangkauannya. Berikut ini penjelasannya. Diketahui datum terbesar dari data di atas adalah 8 dan datum terkecil yaitu 5. Jadi J sama dengan X maksimal min X minimal. X maksimalnya 8 dikurangi X minimalnya 5 sama dengan 3. Jadi jangkauan data dari nilai rapor seorang anak kelas 11 tersebut adalah 3. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau hamparan merupakan selisih antara kuartil bawah dan kuartil atas. Secara matematis, jangkauan interkuartil dapat dirumuskan sebagai berikut. JI sama dengan Hi3 min Hi1. Dalam hal ini, JI merupakan jangkauan interkuartil. Hi3 merupakan kuartil atas dan Hi1 merupakan kuartil bawah. Dan contoh soal jangkauan interkuartil data tunggal berikut ini. Diketahui sebuah data yaitu 5, 3, 10, 4, 22, 14, 32, 17, 18, 22. Tentukan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Di sini kita diminta untuk mencari jangkauan interkuartil. Berikut ini penjelasannya. Pertama-tama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke data yang lebih besar. Berikut ini data yang telah diurutkan. 3, 4, 5, 10, 14, 17, 22, 22, 28, dan 32. Banyak data dari data di atas atau N sama dengan 10 yang merupakan data genap. Karena kita mencari data tunggal, maka untuk mencari Hi1 kita menggunakan rumus X seperempat dikali N plus 2 sama dengan X seperempat N-nya 10 plus 2 sama dengan X3. X3 adalah angka ketiga dari data yang telah diurutkan sama dengan 5. Hi3 sama dengan X1 kali 3N plus 2. 3N karena Hi-nya 3 sama dengan X seperempat 3 kali 10 sama dengan 30 plus 2 sama dengan X sama dengan X8. X8 sama dengan angka ke-8 dari data yang telah diurutkan, yaitu angka 22. Jadi jangkauan interkuartilnya sama dengan Hi3 min Hi1 yaitu 22 min 5 sama dengan 17. Jadi data interkuartil dari data di atas yaitu 17. Perhatikan tabel data nilai ujian berikut. Tugas kita adalah mencari jangkauan interkuartil dari data ini. Langkah pertama, total frekuensi. Langkah pertama, kita hitung jumlah seluruh data atau total frekuensi. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 5 sama dengan 25. Langkah kedua, kita menentukan Hi1 dan Hi3. Selanjutnya, kita cari posisi kuartil pertama dan ketiga. Hi pertama adalah data ke 1/4 dari total, yaitu 25 dikali 1/4 sama dengan 6,25.
Hi3 adalah data ke-3/4 dari total, yaitu 25 dikali 3/4 sama dengan 18,75. Langkah ketiga, frekuensi kumulatif. Kita buat frekuensi kumulatif untuk mencari di kelas mana Hi1 dan Hi3 berada. Langkah keempat, kita menghitung Hi1 dan Hi3 menggunakan rumus Hi1 sama dengan TB plus 1/4 dikali N kurangi FK kali P per FI. Hi1 sama dengan 29,5 plus 1/4 kali 25 kurangi 6 kali 10 per 6. Lalu kita jumlahkan hingga memperoleh hasil akhir sama dengan 29,5 plus 0,42 sama dengan 29,92. Hi3 sama dengan TB plus 1/4 kali N kurangi FK kali P per FI sama dengan 39,5 plus 1/4 kali 25 kurangi 12 kali 10 per 8 sama dengan 39,5 plus 18 dikali 75 dikurangi 12 dikali 10 per 8 sama dengan 39,5 plus 6 dikali 75 dikali 10 per 8 sama dengan 39,5 sama plus 8,44 sama dengan 47,94. Langkah kelima, kita menghitung hasil dari Hi1 dan Hi3 atau IHR. IHR sama dengan Hi3 dikurangi Hi1 sama dengan 47,94 dikurangi 29,92 sama dengan 18,2. Diberikan data 6,3,7,8,6,8,9,3 5,4,7. Tentukan varian dan simpangan baku dari data tersebut. X bar sama dengan EX garis tengah N sama dengan 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 7 plus 7 plus 8 plus 8 plus 9 garis tengah 11 sama dengan 66 garis tengah 11 sama dengan 6. 11 E kurung XI min X bar garis tutup SE sama dengan I sama dengan 1 garis tengah 11 sama dengan garis kurung 3 min 6 2 plus 3 min 6 2 plus 4 min 6 2 plus 5 min 6 2 plus 6 min 6 2 plus 7 min 6 2 plus 7 min 6 2 plus 8 min 6 2 plus 8 min 6 2 plus 9 min 6 2 plus sama dengan garis tengah 11 sama dengan 9 plus 9 plus 4 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 4 plus 4 plus 9 garis tengah 11 sama dengan 42 garis tengah 11 sama dengan 3,82 S sama dengan S2 sama dengan 3 min 82 sama dengan 1,96. Jadi varian dan simpangan baku dari data tersebut berturut-turut adalah 3,82 dan 1,96.
data. Pertama-tama kita punya data nilai siswa yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas seperti berikut. Menghitung frekuensi X titik tengah. Selanjutnya kita kalikan setiap titik tengah dengan frekuensinya. 5 kali 54,5 sama dengan 272,5. 9 kali 64,5 sama dengan 580,5 dan seterusnya. Hasilnya dijumlahkan, semua total 2970. Jumlah frekuensi 40. Hitung rata-rata mean. Rumus rata-rata adalah X bar sama dengan sigma F titik X per sigma F sama dengan 2970 per 40 sama dengan 74,25. 5. Hitung varians. Lalu kita cari selisih antara tiap titik tengah dengan rata-rata. Kuadratkan lalu dikalikan frekuensinya. Contoh, buka kurung 54,5 dikurangi 74,25 tutup kurung kuadrat sama dengan 390,06 dikalikan 5 1950,31. Semua hasil ini dijumlahkan, totalnya adalah 5497,5. Varian adalah S2 kuadrat S kuadrat sama dengan 5497,5 per 40 sama dengan 137,44.